Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ababa. Saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, video kali ini menerangkan tentang nilai-nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat, infak, dan sedekah. Berbicara tentang zakat, erat kaitannya dengan infak dan sedekah. Semuanya mempunyai nama yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan harta kepada para fuqara dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau berpendapat bahwa as-sadaqatu zakatun wa zakatu sadaqatun yaftariqul ismu wa yatafiqul musamma. Sedekah itu adalah zakat. Zakat itu adalah sedekah. Yang keduanya mempunyai nama yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Sehingga pembahasan kali ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua adalah pahala zakat, infak, dan sedekah. Serta yang ketiga adalah nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam zakat, infak, dan sedekah. Infak adalah memberikan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan berupa harta. Sedangkan sedekah itu berlaku umum, yaitu memberikan sesuatu berupa harta ataupun kebaikan apa saja yang diberikan kepada orang lain, itu juga termasuk sedekah. Mengambil duri di jalan, menyingkirkan hal-hal yang sangat membahayakan orang lain, itu juga termasuk sedekah. Dan juga tabassumuka fi wajhi akhika laka alaihi sadaqatun. Senyum simpulmu terhadap sesama manusia itu juga termasuk sedekah. Sehingga sedekah itu adalah bersifat umum dan sangat luas. Yang ketiga, menurut Syekh Said Sabiq dalam fikih sunnahnya, beliau mendefinisikan bahwa zakat itu adalah an-nama'u wat-taharatu wal barakatu. An-nama artinya tumbuh, berkembang. Wat-taharatu agar harta yang dimiliki menjadi suci ataupun jiwa kita menjadi suci, wal barakatu, dan harta yang kita miliki akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat itu terbagi menjadi 2, yaitu zakatun nafsi dan zakatul mal. Zakatun nafsi adalah zakat fitrah yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun oleh orang yang menanggungkan beban hidupnya kepada seseorang tersebut untuk diberikan ataupun dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian adalah zakat mal ataupun zakat harta yang terdiri dari zakat emas ataupun zakat harta itu sendiri, zakat hasil perdagangan, hasil bisnis, ataupun hasil panen. Yang disebut zakat mal menggunakan harta ataupun emas dinisbahkan dengan 85 gram emas yang dimiliki seseorang. Apabila seseorang memiliki harta kekayaan yang ukurannya sama, yaitu 85 gram emas, andaikan emas itu harganya adalah 500, sehingga seseorang memiliki kekayaan 42.500.000 rupiah, lalu diberikan zakatnya kepada fuqara 2,5%, yaitu 1.062.500 adalah bukan milik kita, tetapi milik para orang-orang yang berhak menerima zakat.
Sedangkan zakat itu adalah sesuai aturan Islam. Harus sudah mencapai satu nisab, yaitu nisabnya semisal 85 gram emas, ataupun sudah mencapai satu haul, harta kekayaan kita disimpan ataupun untuk dijadikan modal selama 1 tahun, berarti sudah mencapai satu haul. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah pahala zakat, infak, dan sedekah. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelajaran tentang dahsyatnya kita melaksanakan sedekah. Pahala amalan yang tidak akan terputus-putus walaupun kita sudah meninggal dunia, insya Allah pahala tersebut akan mengalir. Sebagaimana perumpamaan yang Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah sama dengan satu sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 bulir ataupun 7 batang. Pada tiap-tiap bulir, pada tiap-tiap batang, biji tersebut akan tumbuh 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Bisa saja Allah memberikan lebih dari apa yang telah dituangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Sebagai perumpamaan, satu biji Allah gandakan menjadi 700. Andaikan seseorang melakukan infak ataupun sedekah sebesar 1.000 rupiah dengan niat lillahi ta'ala, Allah pasti akan memberikan 700. Dan dari 1.000 dikali 700 berarti Allah memberikan 700.000 keberkahan disebabkan pahala sedekah ataupun infak. Apalagi pahala zakat yang luar biasa. Yang ketiga adalah nilai-nilai ibadah yang terkandung di dalam zakat, infak, dan sedekah, ataupun nilai tentang sosial. Ada 5 nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dinukil oleh para ulama. Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas karunia yang Allah berikan selama ini. Di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkannya atau memberikan informasi atau memberikan pengumuman. Lafaz ta'adzana berasal dari kata azan, yaitu memanggil dengan suara yang keras tetapi dengan penuh kelembutan. Sehingga ayat ini mengajarkan bahwa ada apa setelah Allah memberikan maklumat, memberikan informasi, ternyata adalah untuk selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkannya, sesungguhnya la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Di dalam
nahu sorob dikatakan bahwa lamnya menggunakan lam qasam. In adalah harfu syartin. Apabila ada in harfu syartin pasti ada jawab syaratnya. Lamnya adalah menggunakan lam qasam, berarti diartikan sesungguhnya. Benar-benar ya, sesungguhnya. Karena jawab syaratnya juga sama, menggunakan la azidannakum. Lamnya adalah lam waqi'atul jawabil qasam. Kemudian diikuti dengan nun taukid sakilah. Berarti ayat ini menandakan keseriusan dan benar-benar siapa saja yang bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan memberikan tambah yang luar biasa. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak kita berinfak, semakin annama berkembang, tumbuh, pesat, bertambah, kemudian bertambah, dan bertambah lagi. Saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai yang kedua tentang pendidikan sosial dalam zakat, infak, dan sedekah. Di dalam kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, beliau berpendapat bahwa zakat itu adalah sebagai pendidikan untuk pensucian jiwa manusia. Tadhirun nafsil basyariyati min radhilatil bukhli wasyuhi wasyarrihi wattama, yaitu untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan hati, untuk membersihkan sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti sifat kikir, sifat toma, sifat rakus, sifat serakah, dan lain-lain sebagainya. Nilai yang ketiga adalah muasatul fuqara, sebagai sarana pendidikan untuk berbagi nikmat kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, kepada para fuqara, kepada para fakir miskin, dengan tujuan untuk supaya hajat hidup mereka terpenuhi dan juga bisa memanfaatkan harta yang dikeluarkan dari orang-orang yang kaya. Yang keempat adalah iqamatul masalihil ammati allati tatawaqqafu 'alaiha hayatul ummati wa sa'adatuha, yaitu sebagai sarana pendidikan untuk membiayai, untuk membantu kepentingan umum. Zakat bisa untuk membangun masjid, zakat bisa untuk membangun musalla, zakat mal juga bisa untuk supaya membuat jalan sebagai kepentingan umum, sehingga kehidupan masyarakatnya menjadi bahagia dan sejahtera dan terlaksana penuh kebersamaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah nilai sosial yang ada pada zakat, infak, dan sedekah adalah at-tahdid tadakhumul amwal indal aghniya, sebagai sarana pendidikan agar harta kekayaan tidak berpusat kepada orang kaya saja, tidak tersentral kepada orang yang memiliki bisnis yang begitu besar dan juga memiliki keuntungan yang sangat besar, tetapi haruslah merata, harus dibagikan kepada yang berhak menerima zakat ataupun yang sangat membutuhkan. Ingat, harta yang kita miliki 100% bukan milik kita, tetapi ada sebagian hak-hak Allah, hak-hak para fuqara yang harus diperhatikan dan harus dipenuhi dengan zakat, dengan harta yang kita hasilkan, walaupun secara fisik kita yang memberi, kita yang bekerja, kita yang lelah, kita yang capek, kemudian kita berikan, tidak. Tapi tetap ini karena perintah, dan ini karena memang untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk membantu supaya orang-orang fakir bisa melaksanakan
menikmati kenikmatan yang pernah kita peroleh. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan zakat video ini sangat bermanfaat buat kita semua. Dan ingat, semakin banyak kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, semakin banyak Allah memberikan keberkahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.